Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budila dalam ringkasan materi tema 8, subtema 1 sampai dengan subtema 4 mengenai sudut, bangun datar, data, dan diagram. Yuk kita simak. Menentukan sudut dan bukan sudut. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Agar lebih mengerti, ayo perhatikan contoh yang lainnya. Gambar yang pertama ialah gambar yang membentuk sudut. Gambar ini menunjukkan dua garis saling bertemu pada sebuah titik. Gambar yang kedua ialah gambar yang tidak membentuk sudut. Gambar tersebut menunjukkan dua garis tidak bertemu pada sebuah titik. Gambar yang ketiga ialah gambar yang membentuk sudut. Gambar ini menunjukkan dua garis saling bertemu pada sebuah titik. Dan yang terakhir, gambar tersebut menunjukkan dua garis tidak bertemu pada sebuah titik. Dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Ayo perhatikan gambar sudut ABC di samping. Titik B adalah titik sudut. Garis BC dan AB adalah kaki-kaki sudut. Perhatikan contoh sudut yang terdapat pada benda-benda di sekitar. Gambar pertama ialah antara tongkat dengan tanah lapangan membentuk sudut. Gambar yang kedua ialah lengan siswa yang sedang memberikan hormat kepada bendera juga membentuk sudut. Kemudian, lengan siswa yang sedang lencang kanan membentuk sudut. Contoh lainnya ialah pada daun pintu, kemudian ujung televisi, jarum penunjuk pada jam dinding, ujung meja, dan terakhir ujung papan tulis. Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang ujungnya terdapat atau membentuk sudut. Menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sudut siku-siku, sudut lancip, dan yang terakhir ialah sudut tumpul. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Besarnya sudut siku-siku ialah 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Besarnya sudut lancip ialah kurang dari 90 derajat atau dari 0 derajat hingga 89 derajat. Kemudian yang terakhir ialah sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Besarnya sudut tumpul ialah lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat. Jenis-jenis sudut pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut. Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Kemudian sudut lancip terdapat pada bangun datar segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Sementara sudut tumpul terdapat pada bangun datar jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Benda-benda berbentuk bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Perhatikan contoh benda yang berbentuk bangun datar berikut. Roda sepeda dan bagian atas ember memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Bendera barung dan permukaan depan tenda berbentuk segitiga. Permukaan bendera semafur berbentuk segi empat. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Setiap sudut pada persegi merupakan sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi. Yang pertama ialah keempat sisinya sama panjang. Lihat pada gambar, yaitu
titik AB sama dengan titik BC sama dengan titik CD sama dengan titik AD. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Perhatikan contoh berikut ini. Bendera semavur dan permukaan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi. Bendera semavur dan permukaan meja berbentuk persegi. Yang kedua ialah mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Keempat sudut pada persegi panjang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Perhatikan gambar. Persegi panjang memiliki sifat yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ialah gambar papan tulis dan gambar yang kedua ialah lukisan. Benda pada gambar di atas memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar, berbentuk siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Papan tulis dan lukisan di atas merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Pintu masuk tenda berbentuk segitiga, karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Tanduk berbentuk persegi panjang, karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut, yang sama besar. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kemudian ada papan catur berbentuk persegi, karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya sama panjang. Nah, sekarang kita masuk ke teknik cara mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal, misalnya data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah sajian data yang tersusun dalam kolom dan baris. Tabel memudahkan kita untuk membaca dan memahami data. Nah, kalian perhatikan contoh tabel dan bagian-bagiannya berikut ini ya. Perhatikan cara membaca data tabel berikut. Hasil membaca tabel banyaknya bendera yang ditemukan ialah 1. Banyak bendera berwarna merah adalah 4 buah. Yang kedua, banyak bendera berwarna kuning adalah 3 buah. Banyak bendera berwarna hijau adalah 7 buah. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan pula dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Dari diagram di samping, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 siswa. Dan banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 8 siswa. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 ditambah 8 sama dengan 18 siswa. Selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2 siswa. Data dalam diagram. Perhatikan contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram berikut ini. Yang pertama, tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Warna barung ialah biru, banyak anggota atau siswanya ialah 8. Warna barung hijau, banyak anggotanya 10, kuning 6, merah 9, putih 8. Ayo perhatikan banyak setiap data. Warnailah diagram sesuai banyaknya data ya. Nah, adik-adik, data pada tabel sebelumnya dapat disajikan dalam diagram seperti berikut ini ya.
biru 8, hijau 10, kuning 6, merah 9, putih 8. Data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang ini, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Perhatikan contoh. Ibu memiliki tabel, yaitu jenis lomba. Ada sejarah nasional, banyaknya siswa ialah 5, teori P3K ialah 6, tali temali 5 siswa, kompas 7 siswa, dan morse 6 siswa. Untuk menampilkan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu jenis lomba pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Lihat pada gambar ya adik-adik. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.